wabarakatuh. Tenggelam suaranya, Mas. Innal hamdalillah nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini jamaah sholat maghrib sampai dengan isya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini tercatat sebagai tambahan amal ibadah yang Allah ridho padanya. Amin. Selawat beriring salam kepada manusia yang paling mulia, yang selalu kita nantikan, selalu kita pelajari, selalu kita ikuti, selalu kita amalkan segala titahnya, segala perbuatannya, segala contoh-contoh tauladannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kitalah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang telah datang, maka tidak bisa ditunda walau sesaat saja, dan juga tidak bisa diundurkan. Tidak bisa ditunda dan juga tidak bisa didahulukan gitu. Jadi kalau sudah Allah menentukan waktunya, maka saat itu juga yang terjadi adalah tidak ada tawar-menawar gitu. Semua sudah tergambar sebelum ribuan tahun sebelum kita diciptakan, kapan ajal kita datang. Tapi itu tidak penting, karena sesungguhnya yang paling penting adalah kita mengambil pelajaran dari sebuah kematian. Rasulullah pernah bersabda, jadikanlah kematian adalah sebuah pelajaran. Dari kematian kita bisa tahu bahwa bagi orang miskin tidak perlu putus asa. Dia dengan kesabarannya, dengan menerima takdir dari Allah, maka dia akan lebih mudah untuk masuk ke surga. Diceritakan bagaimana seseorang itu karena hartanya dihisab oleh Allah, yang tadinya amalnya sama, seseorang yang amalnya sama, tetapi karena perbedaan harta bisa berbeda 1000 tahun lamanya dibanding dengan orang yang tidak berharta. Jadi kita di yaumil hisab nanti akan dicegat oleh para malaikat yang menghisab harta kita. Dan hisab harta itu tidak mudah. Dari mana kita dapatkan akan ditelusuri, dari mana kita dapatkan. Benarkah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah, tidak kemasukan barang harta haram, harta riba, harta subhat, harta yang didatangkan dengan menzalimi orang lain, harta yang didatangkan dengan menipu dan korupsi. Nah, kalau itu sudah selesai kita pertanggungjawabkan satu persatu, maka akan ditanya lagi, untuk apa harta itu dibelanjakan? Adakah yang kita belanjakan yang halal-halal? Adakah kita membelanjakannya sesuatu yang mubazir? Adakah kita membelanjakannya dengan keinginan untuk pamer? Adakah kita berbelanja untuk ada yang tersakiti di sana gitu. Misalnya kita berpesta-pesta tetapi tetangga kita kelaparan. Ada orang yang tadi yang minjam uang untuk SPP tidak kita kasih, sementara kita belanjakan barang-barang yang mewah, pakaian yang mewah. Itu semua akan dihisab oleh Allah gitu. Sampai akhirnya ridho gitu. Bayangkan kalau 1000 tahun, padahal di akhirat itu satu hari sama dengan 1000 tahun gitu. Jadi kalau 1000 tahun, berapa lama jarak antara si miskin dan kaya untuk sampai ke dalam surga? Itu pelajaran pertama dari kematian. Yang kedua, dari kematian itu juga kita bisa belajar bahwa
apabila kita memiliki harta, maka harta itu akan kita tinggalkan. Apakah kita tidak boleh kaya? Boleh. Apakah kita tidak boleh menikmati kekayaan kita? Boleh. Tetapi apakah harta itu akan membawa kita menjadi amal baik buat kita? Sehingga orang yang berharta karena kematian tidak membawa apa-apa, maka harta itu lebih baik kita belanjakan di jalan Allah. Menjadikan harta itu menjadi tambahan amal buat kita. Nah, inilah harta-harta yang sesungguhnya milik kita. Pada suatu hari Rasulullah menyuruh anaknya Fatimah, "Wahai Fatimah, engkau sembelihlah seekor kambing. Kemudian dagingnya bagikan kepada fakir miskin dan kepada orang lain, kepada yang membutuhkan." Kemudian Fatimah menyembelih kambing itu dan kemudian dibagikan kepada fakir miskin, dan kemudian beliau datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, semua sudah saya bagikan. Semua saya sudah berikan kepada orang lain dan saya tidak memiliki apa-apa lagi untuk aku berikan kepada engkau ya Rasulullah, kecuali satu kaki ini," gitu. Cuma kaki yang kurus, yang tinggal bukannya paha ya, tapi tinggal kaki ini yang untuk kita Rasulullah. Demikian Fatimah mengatakan, "Tinggal kaki ini milik kita ya Rasulullah. Semuanya sudah aku bagikan kepada orang lain." Lalu apa kata Rasulullah? "Wahai Fatimah, ketahuilah, sesungguhnya kaki itu yang bukan milik kita, tetapi yang engkau bagikan kepada fakir miskin, sesungguhnya itulah milik kita." Gitu. Jadi yang kita bagikan kepada orang lain, kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan, itu yang akan menjadi milik kita. Selebihnya kita tidak tahu milik siapa. Harta yang kita miliki saat ini bisa jadi milik orang lain, gitu. Yang milik kita adalah harta yang kita makan, pakaian yang kita pakai, dan harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Nah, kalau harta yang kita makan, seberapa sanggup kita makan, paling sekedarnya. Pakaian juga tidak akan kita pakai pakaian rangkep-rangkep, pasti hanya sehelai pakaian setiap harinya. Tetapi kita bisa memperbanyak harta kita di akhirat dengan memperbanyak sedekah kita. Inilah dari kematian itu yang harus menjadi pelajaran. Apalagi di ayat seterusnya setelah Allah menyatakan bahwa kematian tidak bisa diundurkan, tidak bisa ditunda, maka Allah mengatakan bahwa seberuntung-beruntungnya orang menghadapi sakaratul maut adalah sedekahnya, di mana sedekah itu akan menjadikan sakaratul maut kita itu seperti di dalam surat An-Nazi'at ayat 1 dan 2. Wan-nazi'ati ghorqo. Ketika malaikat mencabut nyawa dengan keras. Kemudian ayat keduanya wan-nasitoti nasto. Dan ketika malaikat mencabut nyawa dengan lembut. Ada dua hal yang akan kita hadapi. Apakah kita menjadi yang di dalam ayat pertama, malaikat mencabut nyawa dengan keras, sekeras-kerasnya, apakah malaikat akan mencabut nyawa dengan lembut? Ada dua pilihan yang akan kita hadapi saat itu. Kenapa malaikat mencabut nyawa dengan keras? Karena terlalu kencengnya dunia di dalam hati kita, sehingga istilahnya tidak mau berpisah dengan dunia. Masih banyak harta yang di dalam genggamannya, masih banyak keinginan di dunia ini, masih pengen misalnya berpesta-pesta, pengen pakaian mewah, pengen rumah mewah, masih banyak keinginan dunia yang masih ada di dalam hati, sehingga malaikat begitu sulit mencabut nyawa kita, sehingga dikatakan ketika malaikat itu mencabut nyawa dengan keras. Dan satu lagi, ketika kita sudah melepaskan dunia ini hanya untuk beribadah, hanya untuk bersedekah, hanya untuk membahagiakan orang lain, maka tidak ada alasan malaikat mencabut nyawa dengan keras. Malaikat akan menyabut nyawa dengan lembutnya. Dan seperti tadi pembawa acara menyampaikan, saya baru 2 hari yang lalu kehilangan kakak saya nomor 1.
Kakak saya itu tidak seperti kakak, tetapi seperti ayah buat saya. Karena kakak saya itu nomor 1, sedangkan saya nomor 10. Jadi sehari-harinya itu saya banyak sekali sangat dekat dengan beliau. Beliau selalu menasehati, beliau selalu membahagiakan, selalu mendukung. Banyak sekali kedekatan kami yang luar biasa, sehingga saya tidak begitu mudah gitu, maksudnya begitu merasakan kesedihan yang dalam ketika beliau pergi gitu. Beliau membela saya dan sebagainya lah, ya itu tadi seperti ayah buat saya. Tetapi bukan berarti saya tidak menerima takdir tersebut. Namun pelajaran yang bisa saya ambil dari beliau adalah ketika 3 minggu sebelum ini beliau masuk rumah sakit. Kami kaget semua karena tidak pernah mendengar beliau sakit. Beliau itu orang yang sangat sederhana. Ini saya menceritakan ini adalah saya ketika kita mengambil pelajaran dari beliau. Kemana-mana naik sepeda gitu. Beliau ini sangat sederhana tetapi tidak pernah menolak orang kalau minta bantuan gitu. Siapapun minta bantuan dengan senang hati dia lakukan. Nah, menjelang waktu 3 minggu yang lalu kami masih ngobrol bersenda gurau dan beliau bilang begini, bahwa dunia saya sudah saya selesaikan. Saya sudah, padahal kita nggak tahu penyakitnya saat itu, artinya tidak menyangka akan secepat itu, tapi beliau mengatakan bahwa saya sudah menyelesaikan dunia saya. Anak-anak insya Allah sudah bisa berdiri sendiri. Dan saya memiliki 1 rumah sudah saya wakafkan. Saya kaget, kenapa diwakafkan? Kok nggak dikasihin ke anak-anak gitu? Saya udah berembuk dengan anak-anak, bagaimana Bapak pengen punya rumah yang bisa diwakafkan. Dan anak-anak mendukung. Jadi nggak bisa lagi menghadapi protes saya. Kenapa satu-satunya rumah aja udah dikasihin gitu. Jadi ya. Baik, jadi beliau cerita kalau satu-satu rumah yang dia miliki sudah diwakafkan untuk rumah yatim piatu. Jadi intinya beliau itu orang yang sangat sederhana. Jadi jangan dibayangkan lah cuma rumah, enggak, karena itu harta satu-satunya yang beliau miliki. Terus kemudian dia bilang bahwa urusan ini sudah selesai semua. Nah, ini yang menjadi pelajaran buat kita. Apakah kita sudah siap? Apakah saat ini kalau seandainya kita sudah diberi bocoran bahwa kamu sebentar lagi meninggal dunia, apakah kita sudah siap? Sebagaimana siapnya kakak saya menghadapi kematiannya tersebut gitu. Nah, terus kemudian kemarin ketika saya datang 4 hari yang lalu, beliau masih bisa bicara. Beliau katakan, saya berpesan kalau ada sisa uang yang saya miliki tolong berikan ke anak-anak yatim katanya. Nah, di situ jadi pelajaran bahwa kita betapa ringannya hisab yang akan dia terima itu. Saya buka lemarinya, kan ketika udah meninggal itu kita cari kain panjang ya, apa namanya kain panjang, jari ya, jari. Itu nggak ada yang punya, anak zaman sekarang ya Bu ya, nggak ada yang punya kain panjang. Terus saya bingung, waduh kemana cari kain panjang. Saya buka lemarinya gitu. Itu bajunya cuma sedikit dan rapi. Beliau tuh orangnya rapi. Dan di atas sendiri, rak lemari sendiri, itu kain panjang yang sudah tersusun.
Demikian kesiapan dia menghadapi sakaratul mautnya, menghadapi akhir hidupnya gitu. Nah, ini yang perlu kita pelajari, menjadi pelajaran buat kita. Apakah ketika kemungkinan nanti malam atau besok pagi malaikat mencabut nyawa, kita bisa sesiap itu gitu. Sesiap itu menghadapi kematian, karena sesungguhnya kematian itu adalah kunci atau pintu kita bertemu dengan Allah. Allah yang selama ini kita sebut-sebut, Allah tempat kita menghadap, Allah yang kita tahu tempat kita bergantung, Allah tempat kita kembali gitu. Maka kuncinya untuk bertemu dengan Allah adalah kematian gitu. Maka kita siap belum kalau nanti malam kita akan diambil oleh Allah gitu. Siap itu bukan hanya dari kata-kata, artinya apa? Siapkah kita membawa bekal-bekal terbaik untuk menghadap Allah, membawa amalan-amalan yang kelak membebaskan kita daripada siksa-siksa yang akan kita hadapi gitu. Perhitungan-perhitungan, ada hakim yang maha adil nanti di akhirat. Jadi pintu pertama gerbang akhirat yang sangat panjang itu, jadi sangat panjang untuk menuju surga itu adalah kematian. Kalau kita tidak mati, kita belum akan bertemu dengan Allah. Kerinduan untuk bertemu dengan Allah itulah yang membuat kita akan bersiap. Keyakinan bahwa kita akan bertemu dengan Allah, dan disitulah kita kelak akan mendapatkan balasan-balasan dari perbuatan baik kita. Amal-amal soleh kita akan menemukan saatnya Allah membalas itu adalah setelah kematian itu. Maka jangan pernah takut dengan kematian. Justru kematian itu adalah waktu yang kita rindukan untuk bisa merasakan, untuk bisa menerima balasan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tidak ada sekecil biji zarah pun kebaikan yang kita lakukan kecuali akan dibalas oleh Allah. Dan pintu gerbang pembalasan itu adalah kematian. Orang-orang yang sudah siap dengan kematian, yang merindukan kematian, yang sudah ikhlas dengan kematian, yang sudah meninggalkan atau mencukupkan dunianya, ya, itu akan dicabut nyawanya dengan lembut. Kami menyaksikan sendiri, dari semua yang menyaksikan betapa mudahnya Allah mencabut nyawa kakak saya. Bahkan kita tidak tahu ini sudah meninggal apa belum gitu. Saking nggak kelihatan sama sekali kapan dia menghela napas terakhir gitu. Kecuali alat monitor yang menunjukkan bahwa beliau sudah tiada. Kita belum tahu akan seperti apa kematian yang akan kita hadapi. Kematian yang katanya sangat sakit, seperti kambing dikuliti hidup-hidup, seperti kain sutra yang dilempar ke dalam paku-paku tajam kemudian ditarik dengan keras. Kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita. Kenapa kita masih memperjuangkan kebahagiaan dunia yang sesungguhnya sebentar lagi akan kita tinggalkan? Yang kita kejar adalah bagaimana kita supaya bahagia dunia. Kenapa tidak kita kejar mulai saat ini kebahagiaan yang kekal abadi kelak akan kita terima gitu. Supaya untuk mengetahui itu, yaitu tadi, dari kematian itulah kita bisa mendapat pelajaran bahwa ternyata hidup ini sangat singkat. Bahwa kita ternyata tertipu apabila mengejar-ngejar kebahagiaan duniawi. Kita bisa dengan santai, dengan bahagia, membuang-buang waktu dengan nonton sinetron, dengan nonton YouTube, dengan nonton nyanyi-nyanyi, lagu-lagu, sesuatu yang tidak bernilai akhirat. Yang tidak bernilai akhirat itu berarti dunia sudah menipu kita. Kita buang-buang waktu yang sesungguhnya kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi dengan melakukan zikir, sholat, salawat setiap saat. Syekh siapa ya, saya lupa. Itu tidak ada waktunya dia ngomong sesuatu yang tidak berguna, kecuali dia selalu berselawat.
siapa ya namanya, saya lupa. Saya mendapat pelajaran dari dia bahwa jangan ngomong sesuatu kalau dianggap itu tidak mengandung manfaat, tidak mengandung ibadah. Lebih baik berselawat. Jadi diam-diamnya kita nunggu mobil, nunggu apa, berselawat yang banyak. Karena apa? Kita sangat membutuhkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Dan orang yang selalu berselawat, Rasulullah akan memberikan air dari telaga Kausarnya yang apabila kita minum tidak akan pernah kehausan sampai kapanpun. Kita sangat membutuhkan itu. Untuk mencari itu bagaimana? Kita perbanyak selawat. Kemudian Allah mengatakan barang siapa di akhir hidupnya membaca la ilaha illallah maka dahulal jannah, masuk surga. Tidak mudah kita katakan la ilaha illallah nanti saat ini kita mudah, tetapi yang akan menuntun kita membaca la ilaha illallah ketika nyawa dicabut adalah amal perbuatan baik kita. Ketika kematian atau sakaratul maut datang, sebelum mati itu semua sudah terkunci. Badan sudah tidak berdaya, nggak bisa bilang tak tolong, nggak bisa menceritakan apa yang dihadapi. Semua yang bergerak adalah amal baik dan buruk kita. Amal baik yang selalu kita lakukan setiap saat sering membaca la ilaha illallah akan menuntun kita untuk membaca kalimah-kalimah thayyibah itu. Saya lihat di YouTube seorang anak penghafal Al-Quran sudah koma, dia bisa membaca Al-Muluk dari awal sampai akhir. Artinya apa? Bukan dia yang berbicara, tapi amal kebaikan yang biasa dia lakukan. Pun demikian kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang suka berkata-kata kotor, yang suka menghardik, yang suka berkata-kata keji, yang suka bergunjing dan sebagainya, itu akan menuntun akhir hidup kita menjadi su'ul khotimah. Jadi ketika di akhir hayat hidup kita ini, kita akan ditemani oleh malaikat dan setan dan jin. Malaikat itu dihadirkan oleh kebaikan-kebaikan kita, setan itu dihadirkan oleh keburukan-keburukan kita. Dan di situ akan bertarung, di mana setan tidak ingin kita masuk surga, sehingga akan diganggu terus. Jadi orang-orang yang menghadapi sakaratul maut itu dia akan diganggu oleh setan untuk berkata kotor, untuk marah-marah, misalnya untuk tidak mau membaca la ilaha illallah. Mungkin kita yang sering menghadapi orang-orang yang akan meninggal sulit banget mengajak dia membaca la ilaha illallah. Karena apa? Setan yang dihadirkan oleh amal buruknya terlalu kuat. Nah, itu. Jadi keadaan kita sehari-hari apabila kita jarang beribadah, itu berarti kita menghadirkan setan di dalam diri kita. Menghadirkan setan yang masuk ke dalam hati kita, pikiran kita, darah kita, sehingga perbuatan kita selalu melakukan perbuatan buruk. Mudah sekali berbohong, mudah sekali bermaksiat, mudah sekali menipu orang dan lain-lain. Itu karena kita selalu menghadirkan setan dan enggan beribadah. Maka kita tidak ada pilihan lain bapak-bapak ibu-ibu kecuali bagaimana kita semaksimal mungkin beribadah, mencari jalan-jalan untuk selalu berbuat baik, berikhtiar untuk selalu berbuat baik. Tidak ada pilihan di dalam hidup ini kecuali pilihan berbuat baik. Mau ke masjid atau enggak bukan begitu, tapi kita harus ke masjid. Untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibunya yang belum ke masjid, bahwa sholat di masjid itu adalah sunnah muakkadah. Apa arti sunnah muakkadah? Itu adalah boleh ditinggalkan apabila ada uzur. Cuma itu loh. Boleh bapak-bapak, anak laki-laki tidak ke masjid hanya kalau ada uzur. Misalnya sakit. Misalnya apalagi di dalam perjalanan. Selain itu tidak boleh. Sampaikan kepada bapak-bapak yang masih di rumah bahwa sholat di masjid itu adalah sunnah muakkadah, bukan perkara sunnah biasa. Bukan sunnah boleh dikerjakan
boleh tidak dikerjakan, boleh, bukan gitu. Sunnah muakkadah adalah boleh ditinggalkan apabila ada uzurnya, ada alasan yang tepat. Selebihnya itu tidak boleh. Jadi inilah hidup ini, bahwa sebentar lagi akan kita tinggalkan. Bagaimana kita memperbanyak amalan-amalan supaya kematian yang kita hadapi adalah kematian yang paling indah, yang mempertemukan kita dengan Allah, kematian yang semudah senyum. Saya pernah pelatihan kematian semudah senyum. Artinya apa? Tersenyum ketika kita menghadapi kematian, karena di balik kematian itu akan ada balasan-balasan dari amal soleh yang kita perbuat gitu. Jangan pernah malas dalam beribadah apapun itu. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, jadikan semua waktu adalah untuk ibadah kepada Allah. Bangun tidur kita mengucap doa gitu ya. Yang enggak boleh berdoa cuma satu, di kamar mandi gitu. Rasulullah itu saking terlepas dia dari berzikir kepada Allah di kamar mandi, maka doa keluar kamar mandinya itu adalah apa? Ighfirli, ampuni aku ya Allah. Saking hanya di kamar mandi beliau terlepas dari zikir kepada Allah, beliau minta ampun. Artinya selebih itu waktu adalah Rasulullah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan sholat duha. Itu sebenarnya Allah tidak membiarkan kita untuk tidak mengingat Allah. Dari waktu ke waktu, antara subuh dengan zuhur itu jaraknya jauh, maka di tengahnya ada sholat suruh, di tengahnya ada duha gitu. Antara sholat zuhur dengan asar itu jaraknya jauh, maka ada sholat sunatnya. Bahkan sholat sunat setelah sebelum zuhur 4 rakaat, sesudahnya 2, itu lebih banyak daripada sunat-sunat yang lainnya. Jadi selalu dari malam sampai pagi waktunya panjang, maka disuruh bangun sholat tahajud. Artinya apa? Allah menekankan kita untuk tidak pernah berlepas dari mengingat Allah, daripada berzikir kepada Allah, karena sesungguhnya kita memang adalah hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepada Allah. Artinya apa? Memang seluruh waktu kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Selain itu tidak ada. Tidak ada selain harus seimbang loh dunia dan akhirat. Kita boleh dong nyanyi-nyanyi, kita boleh dong pesta-pesta, karaokean. Bukan itu. Seimbang dunia dan akhirat adalah kita memang harus mencari nafkah. Kita memang harus makan, kita memang harus minum, harus berpakaian, harus bersilaturahmi dan sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan di dunia itu adalah harus mengandung ibadah kepada Allah. Sehingga apa yang dikatakan Allah bahwa sesungguhnya hidup ini hanyalah untuk beribadah, tidak ada tawar-menawar yang lainnya. Kita akan beribadah dengan khusyuk kalau kita mengenang kematian. Di mana ketika kematian itu datang, kita sudah tidak sempat lagi untuk bertaubat kepada Allah, tidak bisa sempat lagi untuk bersedekah, tidak sempat lagi untuk bersilaturahim, tidak sempat lagi melakukan amalan-amalan yang Allah cintai, tidak bisa puasa, tidak bisa sholat. Nah, itu adalah akhir daripada ibadah-ibadah kita di dunia. Dan pada suatu hari ada seseorang yang mati ketika berperang di jalan Allah, dia syahid ya. Itu adalah kematian yang paling indah gitu. Saya tidak bisa membayangkan kematian itu yang paling indah, sehingga orang yang mati syahid itu minta kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku berkali-kali dan matikan aku dengan syahid berkali-kali, karena begitu indahnya. Mati syahid itu begitu indahnya, sehingga orang yang mati syahid dia minta, Allah, hidupkan lagi aku dan kemudian matikan aku dalam syahid lagi. Tetapi tadi kematian hanya datang sekali. Nah, artinya apa? Kematian itu bisa indah kalau kita melakukan di dalam hidup kita itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu adalah, kematian itu adalah balasan, akan menerima balasan atas ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia ini.
banyak jalan untuk beribadah gitu ya. Banyak jalan untuk beribadah, setiap ya yang terutama bersedekah ya adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, terutama memberi makan. Memberi makan, dan ada juga perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah adalah meminta-minta itu. Setiap kali kita meminta kepada orang, ada tanda di dalam kening kita. Nanti di akhiratnya orang-orang yang meminta itu, walaupun dia masuk surga, ada tandanya di dahinya. Misalnya dia karena amalannya banyak, dia masuk surga, tapi ada tanda di dahinya. Maka itu kita hindari. Kita harus tahu bahwa ternyata meminta-minta itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, sehingga dikasih tanda. Meminta oleh-oleh, meminta apapun gitu. Meminta misalnya kita pesta, nanti kita sisanya aku minta ya. Kalau nggak dikasih nggak usah, kita bisa beli lagi kok gitu. Jadi yang minta-minta boleh itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Allah sangat mencintai orang yang tidak punya itu tidak meminta gitu. Tetapi satu hal, sedekah terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang nilai pahalanya besar adalah memberi kepada orang yang tidak pernah minta gitu. Jadi jangan karena tetangga kita tidak pernah minta, kita nggak pernah ngasih gitu. Justru kita ngasih sebelum mereka minta, itu pahalanya gede banget gitu. Ada orang yang membutuhkan, nggak usah kita ditunggu dia minta, kasih, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang kita kasih karena diminta. Nah, ini juga sebagai tambahan amal ibadah kita. Semoga Allah selalu menuntun kita semua untuk bisa menjalankan perintahnya dan mohon ampun atas dosa-dosa kita, karena tidak ada satupun amal kebaikan yang bisa kita lakukan tanpa hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah selalu memberikan hidayah, perlindungan, rahmat, dan kasih sayangnya selalu kepada kita semua. Mohon maaf atas kekurang siapan saya pada malam hari ini untuk memberi pengajian, karena tadi pagi baru nyampe di sini dan lumayan agak lelah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.